Jadi setiap orang itu ada pertanyaannya adalah ya, oke, quiz ya, quiz. Quiz saya bilang quiz chat room ya, quiz chat room. Saya layout ini sebagai apa namanya? Sebagai ya, quiz chat room ya. Ya, kira-kira sekarang ini sorry quiz ya chat room ya. Saya kembali ke webpage. Sebentar dulu. Saya kembali ke webpage ya. Saya share ya. Kemudian, oke ya. Ah, teknik molekuler ini teknik molekuler ya untuk deteksi virus penyakit mulut kuku, penyakit mulut dan kuku yang sedang mewabah di Indonesia. Ya, sebutkan teknik molekuler yang untuk deteksi virus penyakit mulut dan kuku yang sedang mewabah di Indonesia. Ya, silakan dijawab di dalam chat room. Ya, ya, sip. Ya, silakan itu sebagai absensi Anda. Ya, oke. Ya, lanjut. Ya, ini absensi ya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, saya kasih waktu 5 menit ya. Wah, kelamaan 3 menit lah ya. 3 menit untuk menjawab. Pertanyaannya adalah ya, teknik molekuler untuk deteksi virus PMK yang sedang mewabah di Indonesia saat ini ya. Jawab di chat room. Oke. Terus ya. Terus ya. Nah, oke, silakan. Masih terus, tarik terus ya. Yang baru join ya.
Yang baru join, quiz, ya. Teknik molekuler yang sedang dipakai orang dan sebentar lagi kita akan mampu lakukan di Udayana juga, ya, untuk deteksi virus penyakit mulut dan kuku yang sedang mewabah di Indonesia. Nanti ada kuis lagi yang terakhir nanti. Jadi sebelum berakhir kita akan kuis lagi. Ya, terus ya. Jadi sebagian besar menjawab adalah PCR, ya. Silakan. Yang belum menjawab jawab saja, ya. Pertanyaannya, apakah betul ini? Ya. Virusnya virus. Oke, kalau sudah begitu, pertanyaan yang kedua. Ya, virus PMK adalah virus RNA, ya. Benar atau salah? Ya, benar atau salah? Nah, coba lagi di chat room. Jadi sebagian besar menjawab PCR. Saya bantu sekarang. Apakah virus PMK adalah virus RNA? Betul ya? Benar, semua benar, Prof. Nah, kalau sudah benar, apakah dipakai PCR? Ya. Kalau sudah benar, teknik untuk mendeteksi virus RNA apa? Bukan PCR. Nah, ya. Jadi yang benar adalah apa? RT-PCR. Ini yang benar ya. Nah, yang virus yang untuk deteksi virus PMK adalah RT-PCR, bukan PCR ya. Jadi harus disertai dengan reverse transkriptase, membuat RNA menjadi DNA dulu, baru di PCR. Ya, seperti itu. Anyway, ya apa namanya, kuis ini hanya untuk menghangatkan ya, karena sekali lagi sangat sesuai dengan apa namanya. Kemudian bisa uh, untuk mengetahui asal virus PMK itu, teknik yang dipakai adalah apa? Nah, silakan kalau ada yang raise hand, ya, untuk menjawab, untuk mengetahui asal virus PMK di Indonesia. Teknik yang dipakai apa? Apa yang dipakai tekniknya? Ya, silakan ada yang raise hand. Raise your hand, silakan. Ya, raise your hand untuk mengetahui apa namanya, kira-kira mengetahui atau menebak kira-kira dari mana asal virus PMK ini. Kalau mau di chat room boleh, tapi dengan apa namanya, pertanyaan ketiga gitu ya, pertanyaan ketiga. Ada tulisan jawaban ketiga gitu ya, jawaban ketiga, teknik untuk mengetahui kira-kira asal dari virus PMK yang mewabah di Indonesia apa ini? Ya, apa yang diperlukan ya, asal virus PMK di Indonesia, teknik yang dipakai ada apa? Ya, silakan ada yang raise hand, boleh. Bisa juga menjawab di chat room dengan didahului dengan jawaban ketiga, jawaban soal ketiga. Ya, silakan. Apa? Ya, di chat room. Atau kalau ada yang mau raise hand, silakan. Untuk mengetahui virus
asal virus PMK yang mewabah di Indonesia saat ini yang dipakai adalah apa? Ya. Ya, silakan kalau mau di chat room silakan saya oke. Kalau mau chat room silakan. Kalau mau raise hand silakan. Ya, raise hand. Oke. Pandai Kadek, Pandai silakan Pandai. Saya coba izin menjawab dok ya. Siap. Mungkin menggunakan teknik ini dok, DNA sequencing, terus dicocokkan dengan DNA apa namanya virus yang lainnya biar tahu asalnya dari mana. Mungkin seperti itu dok. Excellent. Excellent Pandai. Jadi sequencing setelah itu kemudian di blast atau dicocokkan dengan mana virus yang paling dekat, sequence yang paling dekat. Itulah arah apa namanya peluang asal usul virus PMK ya. Itu semua kita ajarkan di virus apa tadi biologi molekuler ya. Oke, now is bagaimana analisis sequencing dan sebagainya itu ada di bioinformatika. Ya, mohon izin saya langsung masuk ke tema hari ini adalah bioinformatika. Ya, share ya. Share ya. Di ya. Bioinformatika ya. Jadi bioinformatika itu sederhana ya, sederhana. Ini sesuai dengan namanya biologi, informatika, komputer ya. Penerapan ilmu komputer dalam biologi, sederhana ya. Bio itu dari biologi, informatika, komputer, informasi ya. Jadi yang kedua ini penggunaan teknologi informasi dalam bioteknologi untuk penyimpanan dan analisis sequence DNA. Ya. Tapi kalau mau detail cara untuk analisis membandingkan tadi bagaimana dari apakah ini dari mana ya bandingkan menampilkan secara grafis. Ini dekat dengan yang ini pemodelan menyimpan, membuat sistem, mencari dan menyebarkan informasi biologis yang meliputi sequence, struktur dan fungsi dan filogeni asal-usul. Ya, perhatikan itu definisinya. Cara analisis, membandingkan, menampilkan secara grafis, pemodelan, menyimpan, membuat sistem, mencari dan menyebarkan informasi biologis yang meliputi sequence, struktur, fungsi dan filogeni dan lain-lain dan asal-usul ya. Atau penggunaan teknologi informasi dalam bioteknologi untuk penyimpanan dan analisis sequence DNA. Ya, itu sederhananya, ya. Ya. Nah, ini apa namanya bidang yang sangat terbuka. Jadi kalau Anda mau ingin menjadi ahli bioinformatik, terbuka sekali ya, terbuka sekali. Sekarang ini diperlukan bioinformatician, akan mendesain obat itu mulai dari komputer ya. Kalau saya bahasakan biasanya lab kering ya, tidak menggunakan pipet, tidak menggunakan sel, hanya dengan komputer ya. Teknologi informasi dalam bioteknologi untuk penyimpanan dan analisis sequence DNA. Yang diperlukan adalah kalau ingin menjadi ahli bioinformatik, biologi molekuler dan dogma sentralnya Anda sudah pegang. Satu semester kita sudah berikan dasar-dasarnya dan silakan kalau berminat kita bisa. Pengalaman dalam penggunaan molecular biology software package nanti saya akan berikan demonya. Ya. Pengetahuan sistem Unix dan Linux, silakan. Saya tidak tahu. Bahasa programming, bahasa C, C2+, Python, Perl, Java, HTML, that's it.
Silahkan. Dan database management system. Ya. Ini saya barangkali kalau saya melihat diri saya hanya dua ini. Biologi molekuler dan diagma sentralnya saya mengajar, saya belajar, saya mengajar, dan masih belajar sampai sekarang, sama dengan kalian. Dan pengalaman dalam penggunaan biologi molekuler software. Itu saja. Ya. Yang lain tidak. Di program bahasa programming, Unix, Linux saya kurang paham. Ya. Ya. Nih. Jadi sekali lagi penggunaan pointer option ya. Ya, ini yang sederhana penggunaan teknologi informasi. Penggunaan komputer untuk analisis untuk dalam biologi. Sederhana sekali. Penggunaan komputer dalam biologi. Ya. Penggunaan teknologi informasi dalam bioteknologi untuk penyimpanan dan analisis sekuen DNA. Yang jelas, yang detail misalnya cara untuk analisis, membandingkan, menampilkan secara grafis, modeling, menyimpan, membuat sistem mencari dan menyebarkan informasi biologis yang meliputi sekuen, struktur, fungsi, filogeni, dan asal-usul. Jadi ini yang akan saya berikan hari ini, sebagian, ya, dan demo. Ya, Anda paling tidak untuk menjadi keahlian yang diperlukan dalam hal bioinformatik, paling tidak Anda satu sudah punya biologi molekuler dan dogma sentralnya, dan tinggal diperdalam. Ya. Terus menerus baca, terus menerus belajar. You can get it. You will get it, ya. Pengalaman dalam penggunaan software. Hari ini saya akan demokan. Yang lain silakan. Jadi bahasa programming itu pengetahuan sistem Unix, Linux, programming dan sebagainya itu silakan, ya. Nah, dalam bioinformatik ya, kita bisa melihat analisis homologi. Apakah satu sekuen sama dengan sekuen yang lain? Analisis fungsi protein. Kemudian analisis struktural, sekunder, tersier, kuarter. Nanti saya lihat. Sequence DNA, daerah coding region, exon, intron, splicing site, enzim restriksi, promoter, dan lain sebagainya. Itu bisa semuanya dilakukan dengan biologi, dengan bioinformatik. Ya. Kalau sekuennya pendek, ya manual bisa. AAAA beda dengan AAGGG, beda sekuennya. Tapi kalau sekuennya panjang dan sekuennya banyak, ada 100, ada 1000. Kalau COVID sekarang ini ada 6 juta data. Bagaimana Anda? Tidak mungkin. Mata Anda tidak akan mampu menganalisis. Kita tidak mampu menganalisis. Komputer alat bantu di sana, ya, seperti itu. Jadi kemudian juga BLAST. Bagaimana? Apakah mengetahui sekuen kita apa? Nah, ini nanti kalau dalam apa namanya problem based learning kita harapkan ini juga nanti, ya. Kemudian membandingkan gen dengan protein sekuen yang ada dalam database. FASTA, bagaimana menyimpan data. Data yang ribet itu bisa kita simpan dengan TXT file atau FASTA file. Sehingga orang lain bisa membuka apapun softwarenya. Jadi untuk komunikasi lintas software, orang menyimpan dalam FASTA. Ya. Kemudian ada juga EMBOSS, jadi European Molecular Biology Open Software Suite. Software-software yang banyak terbuka, yang bisa diakses gratis. Ya. CrystalW, nanti saya bandingkan, dan Rasbol untuk analisis struktur. Ya, seperti itu. Jadi ini bioinformatic tools yang banyak sekali, yang kebanyakan bahkan online free. Ya. Jadi gratis. Ya. Ini apapun software itu yang kita perlukan ada yang tersedia di gratis, ya. Ya. Nah, hari ini kita akan coba saya demokan dengan analisis komputer dengan software. Sekarang meganya adalah mega 10. Ya. Jadi mega sekarang atau mega 10. Ya, ini mega 10. Silahkan nanti download di internet, ya. Kalau ada yang meminta silakan, jadi mega 10 atau nanti saya share di
di Oasis tentang software ini. Kemudian bisa dengan DNASys ini yang mahal. Ini software yang harganya sampai 50-60 juta. DNASys laser gain itu mahal sekali, tapi sekali lagi yang free seperti Mega itu cukup. Ya. Ya, kita bisa nanti akan saya demokan sequence editing, bagaimana mengedit sequence alignment, bagaimana membandingkan sequence, kemudian analisis open reading frame, translasi DNA menjadi protein, bagaimana melihat genetic distance, bagaimana membangun phylogenetic tree, bagaimana membuat BLAST, bagaimana estimasi struktur sekunder, mencari tempat-tempat yang berbeda atau yang sama, yang disebut polymorphic site, dengan hanya 1-2 klik, dan desain primer, dan lain-lain. Jadi, ini semua bisa kita lakukan dengan software, termasuk software yang gratisan ini, Mega, yang nanti saya tunjukkan, ya, di Mega 10, ya. Nah, nanti caranya dari install Mega 10 atau Mega 6, silakan bisa. Untuk gen mining, pakai gen, kalau saya sih biasanya pakai gen Mega 10, kalau mencari gen di database, ya. Open Mega, klik alignment explorer, nanti create new alignment, klik yes, ya. Ini contohnya. Saya di contoh ini saya akan dulu overview dulu semua sebelum saya praktikkan, ya. Ini namanya alignment explorer. Alignment explorer, pergi ke file, kemudian kita lihat IB file yang hasil sequencing oleh mesin yang harganya sampai miliaran. Itu bisa kita analisis dengan software yang sederhana. Pilih satu file atau beberapa file yang diinginkan dengan menekan kontrol untuk memilih satu persatu, atau shift untuk memilih satu seri file. Kalau mau satu seri file dianalisis sekaligus, ya. Kemudian prinsip dalam kualitas sequencing, jadi selalu saya tekankan, murid-murid saya harus saya camkan, alat bisa mahal, teknologi bisa mahal, ya. Sequencing itu, alat sequencing, apalagi sekarang next generation sequencing, itu harganya sampai 2 miliar, 3 miliar. Sequencing biasa mungkin masih 500 juta. Mahal sekali. Tetapi sering mesin itu salah, ya. Sehingga yang penting adalah the man behind the gun. Kita yang menganalisis hasil sequencing itu bisa harus lebih pintar daripada lebih pintar daripada mesin, ya, itu. Dia harus lebih pintar daripada mesin, ya. Nah, ini jadi dengan nanti saya akan demokan, saya akan selesaikan dulu ini. Ini dengan Mega atau kita dengan ini seperti ini, kita bisa menganalisis hasil sequencing, ya. Anda perhatikan yang sorry, ya. Yang ini misalnya ada banyak background, jadi apakah sequence di atas ini benar, kita belum tahu karena tidak bersih, ya. Tidak bersih, banyak sekali sinyal-sinyal yang kacau. Ini juga sama, ya. Ini juga sinyalnya banyak sinyal. Ini ada ada sinyal tajam, tapi di bawahnya juga ada sinyal seperti ini, kurang bersih, ya. Kemudian yang seperti, kalau mendapat sequence seperti ini bersih sekali, background nggak ada sama sekali. Sementara sinyal ACGT itu jelas sekali, ya. Ini sinyal, ya. Ini kurang lebih ya, menengah lah. Jadi sinyalnya kuat, mungkin ada background yang cukup tapi bisa meninggal. Tapi kalau dengan ini backgroundnya justru lebih kuat daripada sinyalnya, seperti itu. Ya, kita bisa sekali lagi, ya, muridnya Prof. Mahardika itu harus jelas, dan ilmunya selalu sama. Alat boleh mahal, ilmu boleh canggih sekarang, tapi yang memutuskan, yang lebih penting adalah the man behind the gun. Jadi kemampuan manusia jauh lebih penting daripada mesin. Itu ilmunya, ya. Nah, kita bisa seperti ini, kita bisa melihat kalau mendapat sequencing seperti ini bersih sekali. Nah,
kita biasanya men-sequencing dengan primer depan dan primer belakang, ya. Sehingga kita bisa nanti saya demokan. Ini bahasanya seperti ini, gimana caranya? Silakan. Ya, nanti saya akan demokan saja, ya. Ini. Kemudian kita simpan sekuen data itu dalam bentuk MEG atau FASTA atau dalam bentuk TXT, ya. Dalam TXT bisa klik sequence yang telah diedit, buka notepad, paste dan simpan dalam TXT file. Jadi semua software bioinformatik itu bisa membaca TXT file, ya, notepad dasarnya. Jadi sekali lagi bukan ilmu yang canggih sebetulnya, bukan program komputer yang modern sebenarnya, ya, itu, ya. Nah ini dengan ini kemudian kita bisa mencari sekuen di GenBank, ya, ada bank di dunia yang tidak ada uangnya, namanya GenBank, ya. Itu. Jadi nanti kita lihat ini protokolnya, ya. Cari data, ya. Nanti kita lihat, ya. Nah ini kalau di GenBank ini informasinya semua lengkap. Jadi virusnya, ACC number, asal virus, influenza. Kalau ingin mencari influenza, ya. Saya lompat dulu. Ini AI. Jadi kita bisa dengan satu klik saja informasi yang di GenBank bisa kita download, ya. Dengan hanya 1-2 klik saja. Ribuan informasi di GenBank, kalau COVID-19 sekarang ini, itu ada 6 juta data, tapi sekali download maksimal biasanya di komputer memungkinkan dengan 5.000 data. Bayangkan 5.000 data bisa kita download, ya. Jadi ini kita bisa analisis lebih lanjut, ya. Nah ini kalau Elementor Explorer data mentah belum kita analisis, datanya seperti ini, ya. Ini sebenarnya A hijau, C merah itu C, T dan sebagainya, biru itu C, kemudian ungu itu G. Jadi ini nggak bisa. Jadi mata kita kalau pendek tadi sekuennya A, kita tahu dia berbeda dengan AAGG, sudah beda. Kita bisa lihat. Tapi kalau sekuennya panjang, kemudian sekuennya banyak, maka hanya bioinformatik yang bisa menganalisis lebih lanjut, ya. Nah, ini kalau masih dataset seperti ini yang masih kacau, belum sempurna, sehingga kita alignment sekarang. Kita minta komputer, tolong tunjukkan bagian yang mirip atau bagian yang sama dan bagian yang berbeda. Ini alignment, ya. Ya. Kemudian, setelah di align data yang tadinya seperti ini, kacau, ya, kacau balok seperti ini, ya, maka setelah di alignment itu hasilnya adalah rapi, ya, rapi dengan bintang di atas ini yang menunjukkan bahwa daerahnya sudah disepadankan, di align. Baru kita bisa analisis, ya. Kemudian dengan sekuen seperti ini nanti saya demokan, dengan satu klik saja kita bisa tahu sekuen asam amino, sekuen proteinnya. Jadi translasi, tutup line, kemudian simpan dalam mega, tulis nama file, display polymorphic, kinetic distance, sequence diversity, phylogenetic tree, semuanya bisa kita analisis, ya. Dengan hanya software sederhana ini, ya. Ya, jika gen yang dianalisis menjadi protein dengan delesi atau insersi, translasi gen tersebut align protein ubah menjadi DNA sequence. Nanti saya demokan, ya. Ya, ini saya lanjut dulu. Saya overview dulu tentang bioinformatik ini. Nanti baru saya akan kembali mendemokan, ya. Phylogenetic tree kita bisa membuat asal usul, ya. Asal usul, kemudian maksimum likelihood, neighbor joining, ada banyak protokol. Ini kira-kira protokolnya seperti ini, ya. Silahkan. Kalau saya sederhana aja, follow word scientist. Lihat paper itu menggunakan analisis apa, ya pakai itu lebih, ya. Jauh lebih gampang. Kenapa lu pakai itu? Karena orang lain pakai itu. Orang lain itu adalah ilmuwan dunia, ya, sehingga argumentasi kita ya
sudah teknik standar, ya. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ya kalau sudah agak mendalam sedikit, kita coba dulu maximum likelihood, kita coba neighbor joining, kita coba minimum evolution, kita coba UPGMA, kita coba juga maksimum parsimoni. Kita kira-kira mana yang sesuai dengan data kita. Kita lihat ya, seperti ini. Ini hasilnya. Ini misalnya data yang sama ya dengan maksimum likelihood. Anda perhatikan ini chicken misalnya terpisah ya. Anda perhatikan ini data suatu gen, saya bandingkan gen berbagai spesies yaitu kerbau, sapi, kambing masuk akal, satu klaster pig, unta, kemudian kuda, anjing, kucing, monyet, manusia, gorila. Ini maximum likelihood pas. Coba kita lihat sekarang dengan neighbor joining, ya ini gen masuk akal nggak? Seperti misalnya dengan gen yang sama dengan neighbor joining sebenarnya clearance sekarang sebentar dulu. Pak Tony di mana posisi Tony? Enggak, kalau mau ke rumah listriknya mati tapi di mana ada ikan saya nanti mati listriknya mati dan bisa nggak? Karena iya, 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 iya. Sambil makan-makan sini ya. Ya, ya, ya. Ayo, ya. Saya tunggu ya. Ya. Ya, ini seperti gen yang sama dengan neighbor joining ternyata kemudian clusteringnya monkey, human, gorilla tapi dekat dengan kuda. Anjing kucing terpisah. Jadi does make sense, tidak masuk akal. Sehingga protokol ini yang lebih benar. Kita bandingkan sekarang dengan minimum evolution. Anda perhatikan lagi-lagi human, gorilla, monkey, satu cluster dengan anjing kucing. Doesn't make sense. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini sesuai sekali dengan data kita. Jadi ya, yang masuk akal. Data itu tadi ya, adalah follow word scientist. Ikuti orang, ikuti buku. Kalau buku itu menggunakan protokol yang sudah dia tulis, apalagi itu kita ikuti. Sehingga hasil kita justru bisa dibandingkan dengan hasil mereka. Ya, nih. Nah kemudian data dari data sekuen tadi kita bahkan bisa melihat filogeografi kita yang publish untuk rabies di Indonesia ya. Jadi dengan bisa ini kliknya dia yang diduga demikian ternyata dia itu lebih dekat dengan virus asal Kalimantan. Kemudian yang kedua misalnya ini anggapan orang selama ini bahwa virus yang ada di Padang ya di Sumatera ini tak berasal dari Jawa. Ya, ini Jawa. Tetapi kemudian dari sisi datanya itu dikalikan. Ya kan ada ini Sumatera yang kenas jadi bisa menekan dalam peta pada Google Map. Ya, kalau Anda pakai Google Map kita bisa kita petakan. Ini untuk flu burung misalnya. Ini untuk juga ya flu burung di Indonesia dan di Bali kita bisa ini bisa close up dan kita bisa petakan dan pasti dengan akurat yang cukup akurat bahwa yang Bali itu bisa bisa menyebar dari Bali bisa ke Sumatera dan bisa menyebar di Bali sendiri seperti itu kita bisa menggunakan data dan ini tentu kemudian tadi jadi Pandai tadi menjawab ya sequencing dulu kemudian bandingkan dan bahkan setelah dibandingkan salah satu adalah juga dengan bisa dengan
phylogenetic tree, analisis filogenetik, dan juga bisa dengan filogeografi, ya seperti ini. Ini bisa kita petakan virus itu dari ya apa namanya dari mana asalnya, ya. Ini tentang rabies dan tentang flu burung di jurnal internasional, ya. Nah, dengan sederhana juga kita bisa apa namanya download data, kemudian desain primer yang minggu depan saya akan, kemudian melihat protein folding di mana protein sekunder tersier bisa kita lihat. Kita bisa melihat keasaman dari suatu protein. Kita bisa melihat hydrophobicity plot. Ya, ini apakah hidrofobik, hidrofilik? Biasanya tempat ikatan dengan antibodi itu hidrofilik. Sehingga kalau mendesain antigen untuk vaksin, kita pilih yang hidrofilik. Kemudian epitope prediction. Ini semua bisa di-link. Jadi Anda nanti ini saya ditaruh di Oase dan Anda bisa klik semuanya, ya. Nah, saya hanya tunjukkan sekarang ini hasilnya. Ini seperti ini. Saya analisis virus apa namanya Spanish flu, kemudian pandemi 2009 dan bird flu, ya. Yang ini yang menunjukkan bahwa ini hanya jarak genetik distance, kemudian jumlah asam amino yang berbeda, kemudian pH, derajat keasaman daripada protein tersebut. Anda perhatikan misalnya ini NS1. NS1 dari protein NS1 itu basa, yang Spanish flu, ya. Basa, sementara pandemi influenza 2009 dan bird flu itu asam. Ini udah kelihatan sekali. Seandainya virus bird flu, virus avian influenza yang ada di Indonesia saat ini berubah, ternyata kemudian mempunyai NS1-nya mempunyai keasaman yang menjadi basa, itu kita patut langsung bilang kepada publik, mari please hati-hati, ini virus bisa berubah menjadi virus yang ganas. Jadi ini virus seperti ini. Jadi jelas sekali NS1 adalah berpotensi. Jadi flu burung berpotensi bisa menyebabkan pandemi hebat juga. Seperti ini juga. Anda perhatikan di PB1F2 namanya proteinnya. Ini pH-nya 10,7, kemudian bird flu 11. Mirip sekali, ya. Tetapi pandemi 2009 tidak punya. Gen ini hilang pada pandemi 2009. Sehingga apa? Jadi bird flu berpotensi kecuali gen NS1. Ini sekali lagi hanya analisis sederhana saja yang disebut dengan isoelectric point peptide calculator, ya. Jadi Anda bisa klik, masukkan sekuen di sana, maka Anda tahu sifat-sifat mutasi. Misalnya sekarang bicara varian, mutasi, itu apakah terjadi perubahan sifat yang dramatis, ya. Kalau terjadi yang dramatis dari asam menjadi basa atau sebaliknya misalnya, kemungkinan adalah sifatnya jauh berubah. Bisa lebih ganas atau bisa kurang. Jadi sekali lagi saya ingin tunjukkan bahwa bioinformatika it can tell you a lot. Ya, kita bisa ngasih tahu kita banyak dengan analisis yang sederhana dan publishable, ya, ya. Ini bisa diakses tulisan saya di sini, ya. Nah, ini misalnya hydrophobicity plot, ya. Jadi saya bandingkan semua protein dari ketiga virus ini. Ada perhatikan misalnya NS1, ya, NS1 dari segi hydrophobicity plot sebenarnya ada yang sedikit berbeda dengan dibandingkan dengan bird flu, ya, seperti itu, ya. Ya, tapi ya ini PB1F2 Anda perhatikan. Saya stop sharing dulu, ya. Stop sharing dulu, kemudian saya, ya, sorry.
Ya. Oke. Ya, ini contohnya dengan PB1F2, ya. PB1F2 ini saya pindahkan dulu ini komunikasinya biar tidak mengganggu, ya. Anda perhatikan, meskipun keasamannya berbeda, sama, tetapi pola di sini misalnya, pola hidrofobisitas. Perhatikan, hidrofobik artinya tidak suka air, kambing lah, ya. Kambing itu hidrofobik, nggak suka air. Kalau teman-teman yang suka main air itu hidrofilik, bayangkan seperti itu. Jadi pola hidrofilisitas antara dua virus ini berbeda sekali PB1F2. Jadi meskipun pH-nya sama, mirip tadi. Tapi di sini menangkap PB1F2 itu completely different than bird flu. Jadi berbeda sekali dengan bird flu. Sementara NS1, Anda perhatikan di sini, meskipun tadi keasamannya berbeda antara bird flu dan Spanish flu, ini jelas sekali bahwa meskipun ini adalah pola hidrofobisitasnya mirip. Nah, di sini sehingga dua kesimpulan terpisah ini saya mencurigai bird flu dan sudah saya tulis bisa menjadi ganas bila memperoleh PB1F2 yang mirip dengan Spanish flu dan bisa memperoleh NS1 yang mirip dengan Spanish flu. Hal seperti ini manfaatnya bagi dunia nyaman pandemi itu sangat besar, sangat besar. Dan ini sekali lagi apa yang saya ingin tunjukkan bahwa dengan bioinformatika sederhana, which is Anda bisa lakukan sendiri, ya. Kalau mau lihat pH, pakai pH kalkulator. Kalau mau lihat hidrofobisitas, lihat ekspresi. Kalau mau mencari epitopnya, lihat epitop production. Kalau mendesain primer, pakai primer ini. Jadi semuanya bisa. Atau kalau mau mencari gen mining ada di software ini. Ya, Anda bisa lakukan. Ya, yang sebagian akan saya demokan habis ini, ya. Dan yang terakhir kemudian adalah kita bisa tadi yang mungkin ada masih ingat dengan mata kuliahnya kalau nggak salah Ibu Tri bahwa protein struktur itu adalah ada primer, sekunder, tersier, ya. Yang sekunder itu bisa dengan alpha helix, beta sheet, dan koil acak. Nah, ini bisa kita lihat. Ini misalnya PB1F2, ya, misalnya antara dua virus Spanish flu dengan bird flu yang spiral atau yang alpha helix yang kiri di sini intak, perhatikan, di sini rusak. Ada diganti oleh di tengahnya oleh koil acak, random coil. Sedangkan yang sebelah kanan, yang kirinya intak, yang sebelah kanan yang mengalami gangguan. Jadi berbeda. Jadi ada acak di sini. Sementara yang di sebelah kiri itu lebih intak, jadi atau yang utuh. Jadi dengan hanya sesimpel ini kita sudah bisa melihat bahwa suatu sekuen itu berbeda. Nah, ini juga sama. Jadi ini saya bandingkan antara yang di tengah ini adalah ini yang ganas, Spanish flu yang ganas, Spanish flu yang influenza yang kurang ganas. Yang ini bird flu yang ganas tapi tidak mampu human to human, tidak bisa menular antar manusia. Dan ketiganya Anda jelas ya, bahwa ketiganya mempunyai pattern atau pola yang berbeda. Jadi ini dengan analisis yang sederhana, ya. Tadi dengan kalau ini dengan apa namanya protein database protein folding, PAIR2. Anda bisa lakukan. Dan kualitas datanya adalah publishable, internationally publishable. Bisa dipublikasi internasional, ya. Ini saya pakai dasar waktu memilih antigen vaksin untuk ASF. Calon vaksin ASF, African Swine Fever. Jadi dengan ini kita misalnya dengan P22, CD2V ini dan juga A24L yang saya curigai mengganggu apoptosis, ternyata memang begitu di PDB protein database memang protein ini adalah mirip dengan apoptosis. Jadi ini adalah apoptosis benar. Jadi
Nah, kemudian ini CD2V ini adalah bersifat transmembran. Ini ternyata benar. Ya, ini benar protein yang calon kandidat ini adalah transmembran. Ya, yang sama dengan P22. Ini P22 dengan CD2V bekerja sama untuk attachment dari virus African swine fever. Ya. Jadi sekali lagi dengan software yang sederhana ini, Anda bisa membuat analisis seperti itu. Ya, nah itu anunya apa namanya kira-kira overall saya apa namanya overview tentang bioinformatika. Kelihatan sulit, ya. Tapi it's all pengalaman tangan, ya. Jadi tangan, ya, tangan kita yang namanya yang bisa melakukan, ya. Nah, saya demokan satu persatu, ya. Mungkin tidak semua, ya. Saya demokan, ya. Saya buat Mega, ya. Saya pakai Mega 10, ya. Kemudian align, ya. Edit with alignment, ya. Nah, ini kita pergi ke alignment explorer namanya. Jadi saya ulang lagi. Cancel, ya. Jadi setelah open Mega, diperhatikan di Mega, ya ini. Ya, nanti waktu praktikum Anda akan diberikan juga, ya. Anda diberikan, ya, dibimbing untuk menggunakan, ya. Kemudian ada pergi align, edit with alignment, create a new alignment. Sorry. Ya, ini DNA. DNA atau protein, terserah. Bisa DNA, bisa protein. Oke, saya bilang DNA, ya. Sekarang saya mau tunjukkan bagaimana analisis sequencing, ya. Saya bilang di sini adalah sequencer, ya. Edit sequencer file, ya. Kemudian saya mau cari misalnya mudah-mudahan ada di sini tugas. Mudah-mudahan ada file di sini tugas. Nah, tugas biomol, ya. Tugas biomol 2009. Nah, selesai. Ya, ini. Nah, ini saya misalnya ada ini dua sekuen, ya, sekuen 1 dan sekuen 2, ya, open. Ya, Anda perhatikan, ini hasil sequencing yang harganya miliaran. Sequencer bisa sampai 500 juta sampai miliar rupiah. Ini yang disebut dengan elektroperogram, ya. Saya display, fontnya saya akan perbesar sedikit, ya. Oke, sorry, display, fontnya saya kecilin sedikit, ya. Ini bisa dibantu, ya. Ini sekuennya. Jadi sekali lagi selalu saya bilang the man behind the gun, ya. Anda perhatikan di sini, di daerah depan ini sekuennya ada di luar, di atas. Jadi mesin membaca, tetapi kita sekarang membaca bahwa di daerah depan ini nggak bisa dipakai karena banyak sekali noisy, jadi banyak sekali background, ya. Jadi the man behind the gun. Jadi kemudian ini juga lihat, ini bagian depan, Anda lihat di bagian belakang, ya, ini sekuennya kebetulan bagus. Ini sekuennya. Nah, kemudian saya data seperti ini, ya. Saya bilang data, add to alignment explorer. Maka hasil sequencing ini ada sekarang ada di sini, ya. Oke. Nah, ini. Lihat, ya, ini. Ini hasil sequencingnya, ya. Tuh. Nih. Jadi, nah, sekarang apakah hasil sequencingnya ini benar sampai seberapa benar, ya? Saya bilang sebentar dulu. Oke, saya bilang sequencer lagi, ya.
edit sequencer file. Tadi saya bandingkan yang kedua sekarang. Biasanya saya sequencing selalu dua, dari kiri, dari kanan. Saya yang dari kanan sekarang, ya. Nah ini sekuennya. Ini sekuennya. Jadi saya nggak perlu lagi lihat apa namanya, tinggal search data, add to alignment explorer. Oke, ya. Oh salah, ini yang salah ini. Saya ulangi sekuen yang sama ini. Saya ulang lagi. Ya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ini sekuen yang sama. Saya baca. Kemudian saya bilang open sequencer. Ini open sequencer lagi. Edit sequencer file. Saya pilih yang A sekarang ya. Nih. Nah ini yang tadi dari belakang, ini dari depan. Ya. Jadi kita nggak tahu apakah sama persis dengan tadi. Ini padahal sekuensinya sama, barangnya sama. Maka saya tinggal data add to alignment network. Dengan demikian saya bisa melihat bahwa dua sequencing ini sudah kita masukkan dalam alignment explorer namanya, ya. Kemudian, nah ingat kemudian kalau sequencingnya harus satu arah, jadi harus yang dari belakang ke depan harus dibalik sekarang, sama-sama dari depan. Ini saya balik sekarang. Namanya hanya satu klik saja, reverse complement. Maka sekarang dibaca dari depan. Sesimpel itu. Nah, saya bandingkan sekarang sekuen ini berdua, jadi tinggal align DNA saja. Oke. Jadi Anda perhatikan sekarang, ya. Di sekuen ini, ya, di belakang, ya di belakang sudah mulai kacau, ya. Nah, pertanyaan juga demikian di depan. Jadi selalu begitu. Ya, juga demikian di depan, ya. Ya. Nah, ini itu kan. Ini ada gap-gap banyak. Kita harus cek gap-gapnya itu, ya. Seperti ini. Ini juga sama, ya. Nah, pertanyaannya misalnya kita main sequence editing. Kalau mau aman, kita hanya baca sampai di sini. Ini kita potong, ya. Jadi sequence ini kita potong. Kalau mau tidak mau ribet gitu ya, pokoknya sequence yang begitu berbeda saya potong, ya. Saya potong, kemudian saya delete sampai ke depan, saya delete. That's it. Kalau mau aman, ya. Artinya sekali lagi kiri kanan sama. Itu yang artinya kita secara the man behind the gun tadi adalah hak lihat gitu. Seperti itu, ya. Ya, ini juga ada dibikin di belakang. Ya, di belakang kita lihat ini kalau mau tidak mau mikir lah, nggak usah mikir aneh-aneh. Saya mau sekuen di belakang saya buang aja, saya nggak usah baca, ya. Ya, ini saya delete. Sorry. Ya, ini saya misalnya ini, ya. Ya, ini saya delete. Oke. Nah, ini udah. Jadi kita dengan demikian kita tinggal mengetahui ini gap ini yang benar benar misalnya ini ya. Ini saya cek sekarang ya. Saya cek ya ini yang berapa nih kopi ya. Ini kan TA di sini sebelum CC ini ada C. Benar apa benar nggak? Open sorry sequencer sorry open sequencer file sorry edit sequencer file ya ini tadi sekuennya. Kemudian kita search saja di sini. Jadi saya kecilin dulu hurufnya. Line width-nya kita pakai 1 pixel saja.
Kemudian fontnya kita kecilin biar manis. Nah, ini seperti ini ya. Kita search sekarang. Search. Tadi daerah yang berbeda itu apa sebenarnya yang terjadi? Di mana? Nah, ini Anda perhatikan. Daerah yang tadi ngacau itu sebenarnya nggak bisa dibaca. Ya, berarti kemungkinan yang satu lagi yang benar. Coba Anda lihat sekarang ya. Jadi kita lihat di sini ya. Saya bilang open sequencer file, edit sequencer file ya. Oke, ini tadi sequennya. Displaynya dikecilin dulu biar mudah Anda melihat. Nah, ini, nah saya displaynya kecil, kemudian ingat dulu ini adalah sudah dari belakang. Saya akan balik dulu ini, reverse complement dulu. Saya search sekarang, find, ya. Oke, salah. Ini salah ini. Iya, oke. Saya mau cari ini ya. Ini yang sekuen yang ini. Oh, ini ada TT tadi ya. Ini yang saya lihat ya. Saya lihat yang ini. Ini benar nggak sekuennya ya? Copy, saya copy. Kemudian saya edit sequence file lagi. Ya, ini tadi sekuennya. Display, font. Nah, saya kecilin aja biar manis ya. Apa ngelihatnya. Kemudian saya search tadi, find, tinggal paste di sini. Oh, salah. Ya, belum saya balik. Edit, reverse complement, search, find, paste. Ini, Anda perhatikan di sini. Jadi di sini setelah ini CTA sangat yakin tidak ada gangguan. Oh iya benar di atas. Ya. Setelah ini CC sebelum CC. Sebelum CC ini artinya pas sekuen yang di atas ini benar. Ya. Jadi sekuen yang di atas lah benar. Kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Maka semua sekuen yang di bawah ini, yang mismatch ini adalah kita buang. Ya ini. Jadi seperti tadi, kita misalnya tidak ini seperti ini ya. Ini namanya sekuen editing ya. Saya percepat saja. Saya cukupkan dulu segitu. Sekarang berikutnya adalah ini ingin mengetahui apa ini gen apa sebenarnya ya. Ini gen apa sebenarnya? Saya nggak tahu nih. Nah, makanya dengan 2-3 klik saja saya web namanya blast search ya, ya. Nah, maka sekuen ini ada di sini sekarang ya. Ya, sekuennya ada di sini sekarang ya. Ini maka apa yang perlu kita lakukan adalah tinggal mencari highly similar sequence ya, highly similar sequence, kemudian blast ya. Oh, softwarenya bermasalah ini ya. Karena internetnya bermasalah, saya ganti sekarang caranya ya. Caranya adalah ya, saya pergi ke Mega ya, Enggak. Mega ya. Saya ke Mega ya. Saya copy sekuen ini, saya copy. Saya pergi ke Blast tapi dengan web base saja. Ya, jauh lebih mudah saya dengan web base. Sayur. Ubi sadang. Ya, nih. Ya, saya bilang Blast. Jadi ingin tahu nih sekuen apa yang saya sequencing ini. Namanya Blast. Basic Local Alignment Search Tool ya. Saya bilang nuclear data Blast. Maka di sini kita tinggal paste di sini sekuen tadi ya.
kita kopas di sana, kita paste di sana sekuennya, ya, ya. Kemudian kita highlight simulator ya, tinggal blast, ya. Oh sorry salah, jadi ada error, sekuennya error, ya ini ada sekuen error, ya. Kemudian saya blast. Ya. Ini masih, ya ini udah keluar hasilnya. Maka dengan blast itu kita tahu bahwa sekuen yang tadi yang kita tunjukkan adalah virus influenza A H5N1. Ya, ini bisa kita lihat semua dengan homologi 100%. Perhatikan, yang di dekat pasaman itu misalnya 98,95%. Ya. Kalau dalam kasus PMK sekarang ini tadi pertanyaan saya ke Pandey, Pandey sudah menjawab dengan benar sekali. Ketemu sekuennya, kemudian kita blast ketemu suatu data dengan homologi 100%, that's it. Itulah nenek moyangnya. Itulah asal mulanya. Apalagi sampai 100%. 99,99% paling besar misalnya. Itulah kita bisa yakin. Jadi sequencing dulu kemudian membandingkan dengan satu sama ini ya. Ya. Kemudian dengan hal yang sama seperti ini kita bisa download ya. Misalnya datanya kita tadi sekaligus tadi blast, kemudian gain mining. Nah, data dari GenBank ini, siapa naruh, Wibawa, bla bla bla, jurnal apa dan sebagainya, gen apa dan sebagainya, ya. Ini kita bisa download semua data itu dengan hanya satu klik saja. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Ini bisa sebentar dulu, ya. Ini mega mengganggu banget ya apa namanya. Ini bisa select semua. Saya bisa download semua data. Ini namanya gen mining. Mulai bisa saya lihat gen mining. Bagaimana mencari gen di GenBank ya. Kemudian saya bilang complete gen sequence-nya. Dengan ini maka sekuennya otomatis sudah di download. Nah, misalnya tadi sekuan GB 1 GB ini saya sudah punya. Sekarang kita panggil ya, tadi sekuan itu kita panggil edit insert sequence from file ya. Kemudian tadi di download. Ini. Oh, ini anu meganya yang bermasalah. Jadi ini seperti ini. Jadi ini namanya gen mining ya. Oke, ini satu lagi yang mau saya tunjukkan ya. Saya mau tunjukkan no ya. Saya buat lactoferrin. Lactoferrin. Ya. Lactoferrin. Mas file teman mas filenya. Sebentar dulu, saya tidak ada ya, saya skip dulu ya. Saya mau tunjukkan lagi sekali bagaimana membuat analisis filogenetik ya. Dengan hanya lactoferrin. Bentar dulu, bukan ya. Saya mau sebentar dulu. Nah, saya bilang desktop. Ya, desktop saya cari di mas file. Mas ini saya bilang lactoferrin ya. Mas saya mau cari dari lactoferrin lacto. Ini ya. Ini data lactoferrin misalnya ya, lactoferrin mas.
Ya, ini. Jadi gen lactoferrin berbagai hewan, ya, human, monyet, kambing, babi, kerbau, kuda, camel, cattle, anjing, kucing, gorila, chicken itu saya download, ya. Kemudian ini saya bandingkan, ya, dengan ini Anda perhatikan, ini belum belum di-align dengan baik gitu ya, belum di-align dengan baik ya. Maka saya lakukan select all dulu ya. Kemudian maaf dulu ini ya. Saya jadikan ilangin dulu gen. Kemudian saya jadikan dengan gen ini DNA dengan satu klik saja sudah tahu sekuen protein. Ya. Yes. Ini sekuen proteinnya. Ya hanya dua klik tadi ya. Dua klik sekuen proteinnya. Ya kalau manual ya tentu lama. Ya ini dengan software ini. Nah, kemudian saya bandingkan protein ini, lain protein. Oke. Ini sudah mulai mengalign. Ini sudah teralign ini. Ya. Ini sudah teralign ini. Ini ya. Ini sudah ada berbagai spesies. Jadi human, monkey, goat, jadi semuanya teralign. Sudah disepadankan ya. Misalnya saya simpan sekarang data ini, SQN, data, export alignment di mega format, ya. Saya bilang desktop itu adalah, saya bilang desktop aja, lacto final 2012, misalnya 2022 meg, oke. Yes, coding region. Ya. Saya out sekarang dengan mega ini. Saya keluar mega. Saya mau tunjukkan apa yang kita lihat. Ya. Oke. Ya, ini sekarang saya search dulu. Karena filenya kebanyakan. Saya lihat desktop. Ya. Oke. Ada gelap. Tuh. Ya, ini. Oh, sorry, Makefile. Salah, bukan Mac. Ya, Makefile saya cari ya. Nah, ini datanya sekarang. Ya. Nah, data ini kemudian kita bisa analisis filogeni yang cepat saja ya. Saya bilang neighbor joining ya, biar cepat ya. Kemudian tidak usah pakai statistik, no statistik aja, none ya. Maka saya bilang dengan satu klik lagi, klik. Ini hasilnya ya. Misalnya chicken sendiri di luar, masuk akal, dari mixen, monyet, human, gorila, anjing, kucing, udal sebagainya. Jadi kita jelas tahu, kita bisa baca bahwa sapi, kerbau, kambing ya satu klaster. Kemudian sedikit dekat dengan babi dibandingkan dengan manusia, dengan anjing kucing dia lebih dekat dengan babi. Kemudian semuanya lebih dekat dengan kuda dibandingkan dengan chicken. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Dan ini data bisa kita copy. Kalau mau pakai image, saya copy to clipboard. Saya mau presentasi, diminta oleh Prof. Mahardika untuk presentasi, misalnya, saya bisa copy paste. Maka hasil sequencing tadi sudah adalah PowerPoint atau Word atau whatever you want. Itu ya. Hanya dengan analisis sangat simple seperti tadi bahwa ini ilmu yang saya kira kalau misalnya nanti ada yang mau membuat skripsi dengan bioinformatik, saya bantu. Tidak perlu lab, tidak perlu hewan percobaan, tidak perlu ke lapangan ngambil sampel, datanya di analisis. Dan itu saya kira public ya. 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 Ini silakan nanti kalau
apa namanya, hampir semua tadi ini bisa kita lakukan dengan simple yang sederhana sekali ya. Kita mau analisis filogenetik ya bisa. Kita mau memetakan di peta ya, dengan Google Map, nanti kalau dari mana ke mana virusnya kita bisa petakan ya, namanya filogeografi. Kita ingin melihat sifat asam aminonya, sifat protein, apakah basa, asam, netral dan sebagainya, kita bisa buat ya. Kita ingin melihat hydrophobicity, apakah suka air, bagian yang suka air, bagian yang tidak suka air, kita bisa petakan ya. Kita bisa petakan juga 3 dimensi, jadi struktur sekunder dan struktur tersiernya kita bisa petakan, dan apakah protein kita diam di dalam membran, transmembran misalnya, ini seperti ini. Jadi begitu ada analisis yaitu transmembran, ya udah pasti seperti itu. Jadi dengan hanya bioinformatika. Sekali lagi kalau sekuennya pendek, metionin, alanin 4, dia akan kita tahu dia itu berbeda dengan metionin tahu kalau sekuennya asam amino 4. Bagaimana kalau asam aminonya 1000? Ya. Dan sekuennya 1000 juga. Jadi nggak mungkin kita analisis. Jadi hanya dengan bioinformatika. Ya. Demikian kurang lebih apa namanya materi hari ini. Jadi 1 jam 30 ya. Jadi cap jempol banyak yang naik ya. Jadi terima kasih cap jempolnya ya. Jadi ya, ini adalah apa namanya bidang yang sangat penting. Jadi bagaimana tahu dia varian? Bagaimana tahu sekarang ini PMK yang ada di Indonesia apakah tipe A, B, tipe AOC atau SAT atau Asia? Bagaimana tahu ini? Bagaimana mendesain primer? Semua bioinformatika. Jadi bioinformatika membantu saya. Saya mau mencari apakah di square saya ini ada Eko Arwan site atau ada Bam Hawan site. Kalau mencari manual bisa. Yang saya lakukan 30 tahun yang lalu, iya manual karena belum ada software. Tapi sekarang sudah dibantu dengan software. Ya, itu. Ya. Sekali lagi ini bidang yang menarik, sangat menarik dan sangat bermanfaat. Ya, kalau misalnya nanti paling tidak untuk tujuan skripsi, misalnya membuat analisis, saya bisa bantu. Anda tidak perlu ngambil sampel, Anda tidak perlu ke lapangan, cukup dengan apa namanya komputer, ya. Dan overall sekali lagi teknologi boleh canggih, teknologi boleh mahal sekarang ini, tapi the most important thing is the man behind the gun. It is me, it is you. Nanti kalau Anda sudah tahu tentang biologi molekuler, tentang bioinformatika. Jadi bukan alat mesin yang mahal itu penting. Yang penting adalah Anda yang menginterpretasi. Saya sering harus menguji tesis atau disertasi, sekuennya begitu sekuen yang dikasih oleh mesin ACGT, begitu kita cek di grafiknya itu salah, mesin salah. Karena mesin sekali lagi tidak ada dia apa namanya permainan yakin nggak, akul yakin dan sebagainya nggak ada. Hanya kita manusia yang bisa mengevaluasi, menjustifikasi apakah ini yakin, apakah tidak yakin. Gambar yang akan membantukan. Jadi mesin tidak mampu melakukan itu. Sehingga ilmu yang ingin selalu saya camkan atau saya tanamkan pada anak didik saya adalah the man behind the gun is more important than the gun itself. Begitu. Ya, begitu. Ya, minggu depan satu topik saya adalah tentang overview tentang
desain primer design, plus overview tentang perjalanan kita dari awal memahami biologi molekuler, sehingga kalau Anda merasa seperti puzzle terpisah antara satu materi dengan materi yang lain, saya akan satukan bagaimana dia itu menjadi satu kesatuan ilmu biologi molekuler. That's it, ladies and girls. Ya, materi saya sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau memberikan komentar, silakan ya. Izin Prof, Terima mungkin kasih bertanya. jempolnya. Ya silakan, Pande. Ya, jadi tadi kan pada diagram sequence-nya itu kan ada yang banyak noise-nya itu. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya, Prof? Satu noisy kan, sekali lagi satu, apakah produk PCR yang di sequencing itu terpurifikasi. Tuh. Dan selalu di dekat primer awal itu selalu tidak bisa dibaca dengan baik. Juga demikian di ujung primer yang jauh. Selalu akan tidak terbaca dengan baik. Sekali lagi, karena sinyalnya sudah semakin lemah. Itu. Jadi yang di dekat itu yang bisa kita baca. Selalu begitu. Jadi kalau noisy sepanjang hasil sequencing, ya caranya cuma satu, nak, ulang sequencing. Ya, jangan pernah membaca hasil sequencing yang noisy, yang benar-benar buzzing gitu, tidak hakul yakin ya. Sequencing sekarang itu per sequencing itu mungkin bayar sekitar 150.000 rupiah. Ya, ini tentu tidak sampai uang Anda harus keluar untuk melakukan itu. Jadi cukup harus punya proyek. Kalau proyek saya, maka dibiayai oleh proyek riset saya untuk sequencingnya gitu. Ya, begitu kira-kira. Selalu ada begitu, nak. Jadi makanya itu Anda yang sudah harus mulai noisy dan tidak noisy, Anda sudah harus tahu. Dan yang lebih penting adalah the man behind the gun. Bahwa yang lebih penting adalah the man, you lebih penting daripada the gun yang harganya miliaran rupiah. Seperti itu ya. Sip. Terima kasih, Pande. Sama-sama, Prof. Terima kasih juga. Sip. Ya. Silakan membuat pertanyaan. Kita akan perlu bertemu lagi sekali. Nanti kemudian sebelum kita praktikum sementara saya agendakan Jumat, Sabtu, Minggu ini. Saya akan segera share di Oase pembagian harinya. Untuk mereka yang diagendakan hari A tapi ternyata tidak bisa kita negosiasi untuk digeser ya. Saya kira itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira terima kasih perhatiannya dan saya tutup, dan semoga tetap sehat, keep healthy, keep motivated, that against you have a bright future. Anda semua mempunyai masa depan yang cerah. Ya, demikian ya. Saya tutup. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Dok. Terima Selamat kasih. malam, Prof. Selamat malam, terima kasih Prof. Ya. Selamat Prof. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih, Prof. Yo. Ya silakan, silakan. Mas.